Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Daya dengan NIM 03071182328047. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profil and core. Jadi yang pertama itu daftar isi. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai analisis profil, yang kedua mengenai profil itu sendiri, yang ketiga mengenai pembuatan profil, yang keempat analisis core, yang kelima tujuan pengambilan core, yang keenam konvensional core, dan yang ketujuh yaitu set wall core. Yang pertama itu analisis profil. Jadi analisis profil merupakan salah satu cara untuk menentukan lingkungan pengendapan dan mendapatkan gambaran paleogeografinya. Nah, metode yang digunakan itu merupakan metode dengan menggunakan stratigrafi asli, yaitu dengan menganalisis urutan-urutan secara vertikal dari suatu sekuen yang memiliki karakteristik yang tersendiri. Nah, dengan demikian, dari suatu profil kita itu dapat mengetahui perkembangan pengendapan yang terjadi yang dapat ditafsirkan perkembangan pada cekungannya. Kemudian mengenai profil stratigrafi. Jadi, profil atau yang biasa disebut dengan kolom stratigrafi merupakan representasi visual dari suatu singkapan yang kita temukan di lapangan. Jadi, dari singkapan yang kita temukan itu kita buat kolom perurutan di mana itu tuh dapat menunjukkan lapisan-lapisan yang terdapat pada lapisan tersebut. Jadi pengukuran profil dan stratigrafi umumnya itu dilakukan pada singkapan yang menerus. Nah, data yang diambil itu bisa meliputi data ketebalan, struktur, tekstur, ukuran, satuan batuan, komposisi mineral, sekuen pengendapan, dan juga kontak perlapisan. Kemudian ada langkah-langkah dalam membuat profil, itu terdapat 4 langkah yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Di sini terdapat profil stratigrafi di mana itu tuh terletak pada daerah di Batu Raja, pada Bukit Pasir yang terdapat di Batu Raja. Nah, di sini terlihat sebuah profil di mana itu menggunakan skala 1:35. Nah, di sana itu terlihat terdapat perlapisan antara batu pasir dan juga konglomerat. Di sana terdapat 7 lapisan, di mana lapisan paling tua itu berada di bawah, yaitu terdapat batu pasir, dan juga lapisan termuda itu berada di atas dengan lapisan batu pasir juga. Pada profil stratigrafi ini, lingkungan pengendapan dari lapisan ini tuh terdapat pada river atau sungai. Materi selanjutnya itu mengenai analisis core. Jadi, core sendiri merupakan sampel atau contoh batuan yang diambil dari bawah permukaan dengan suatu metode tertentu. Nah, core itu umumnya diambil pada kedalaman tertentu yang prospektif oleh perusahaan minyak atau tambang untuk keperluan yang lebih lanjut. Nah, data core sendiri merupakan data yang paling baik untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Tapi karena panjangnya terbatas, maka dituntut untuk mengambil data-data yang ada secara maksimal. Sedangkan coring merupakan kegiatan atau usaha untuk mendapatkan contoh batuan dari formasi yang terdapat di bawah permukaan. Data-data dari proses coring itu sendiri meliputi jenis batuan, tekstur, struktur, dan sifat fisik batuan itu sendiri. Kemudian ada tujuan pengambilan dari core itu sendiri. Jadi tujuan dari pengambilan core itu terdapat pengambilan secara primer dan sekunder. Dalam pengambilan core secara primer itu terdapat beberapa tujuan. Yang pertama itu
Data yang diambil itu bisa detail mengenai reservoir yang melingkupi fesies, struktur sedimen, lingkungan pengendapan, umur, tipe porositas, mineralogi, dan sebagainya. Yang kedua itu data petrofisika dan kualitas batuan seperti porositas, permeabilitas, saturasi, tekanan kapiler, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kalibrasi log, dan yang terakhir itu studi fraktur dan sutur. Kemudian tujuan dari pengambilan core secara sekunder itu yang pertama untuk mengetahui formasi boundary atau batas formasi, yang kedua itu skala besar struktur sedimen, yang ketiga data paleontologi, yang keempat mendapatkan data sampel di analisis, geokimia yang tidak terkontaminasi, dan yang kelima itu pemetaan bawah permukaan zona prospek. Next. Jadi metode dalam pengambilan core yang pertama itu ada konvensional core, di mana itu tuh pengambilan metode core yang dilakukan pada saat pengeboran langsung. Pada saat pemboran berlangsung, core ini akan menempati core barrel yang berada di atas pahat dan akan tetap berada di sana sampai diambil ke permukaan. Metode ini menggunakan bit jenis khusus yang disebut dengan conventional rotary core drill. Jadi metode konvensional core ini lebih sering digunakan dibandingkan dengan metode diamond core. Yang selanjutnya itu ada keuntungan dan kerugian dari metode konvensional core. Yang pertama itu keuntungan. Dari segi keuntungan, yang pertama itu ukuran diameter core besarnya hampir sesuai dengan ukuran lubang bor. Dan yang kedua itu presentasi perolehan core formasi lebih tinggi dan dapat digunakan pada sebagian formasi. Sedangkan kerugian dari metode ini merupakan lebih memperhatikan proses pencabutan drill untuk menjaga kondisi core itu sendiri. Next itu ada metode sidewall core, yaitu metode pengambilan core yang dilakukan setelah operasi pemboran berlangsung atau telah selesai. Nah, itu tuh pada saat waktu pemboran berhenti. Kedua metode coring mempunyai prinsip kerja yang berbeda dan menghasilkan analisa yang berbeda juga, walaupun dilakukan pada kedalaman yang sama. Jadi dalam kata lain, core yang diambil pada saat whirling logging. Sidewall coring is done to samples which have already been drilled and where it is no longer possible to do conventional coring. The sidewall coring method uses a sidewall sampler run on a wire line in an open hole. The electric logging company usually runs sidewall coring tool. The tool uses a series of explosive charges fired on command from surface to blast small metal cylinders attached to cables into the wall of the hole. When the wire line reels the tool out of the hole, the small core samples come out with the tool. A typical tool can take as many as 30 sidewall samples in one run at different depths. As with conventional cores, special laboratories perform the detailed analysis of the samples. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai profil and core. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.